Saya ingat salah satu pemimpin bangsa kita itu pernah mengatakan, bangsa kita ini bangsa paling kaya, tapi kenapa menjadi bangsa paling miskin? Jawabannya cuma satu, karena katur dumateng para sesepuh bini sepuh haji sepuh ingkang pantes kinabekten lan para rawuh sedayanipun, dumateng para nimpuna, para sarjana ingkang luhur ing budi bontos sing kawruh, wonten lepatipun nyuwun agung samudra panguwasa. Yang dimaksud menempatkan diri itu adalah menemukan jati diri kehidupan. Ini hilang. Mungkin orang-orang yang sekarang usia 70 tahun ke atas melihat mbah-mbah kita dulu ya. Mbah-mbah kita dulu itu murni petani. Murni petani. Tapi uripe ayem tentrem, Pak. Mbiyen larang pangan tapi urip, Pak. Mbiyen sego ki angel lho, Pak. Rata-rata do mangan tiwul gaplek kok. Sego ki nek ora setahun mbuh pas slametan apa pas panenan ngono ki wong arang mangan beras ki arang. Lha saiki murah sandang pangan tapi larang duit pira-pira entek. Bondo. Kula nek wangsul Semarang niku buat duit paling ora sak juta, Pak. Tole 400, bensinnya 400, mangane 200. Pun niku mesti entek niku. Niku budal tok dereng mulai. Tapi sembarang ketuku, Pak. Mangan sego enak ya, wis arep milih model apa wae saiki ana. Panganan sing umum nganti sing ra umum niku sakniki pun enten. Pun to. Nek mbiyen niku larang pangan tapi kecukupan, Pak. Sakniki niki murah sandang pangan ning kurang mawon. Lah, sakniki diunderi sing marai kurang niki napa? Sing marai kurang niku napa? Apa mergo 32 tahun dikon mengencangkan ikat pinggang sehingga ketika ini lengsen terus semua pengen jadi seperti itu? Itu ya monggo dipenggal, tapi yang pasti kita kehilangan jati diri. Nah, kehilangan jati diri ini yang membuat kita menjadi orang lain. Menjadi orang lain. Siji, dhewe lari karo asal usul. Wong Jawa lali karo Jawane pun umum niki sakniki. Pun gawe basa Jawa niku pun arang-arang sakniki. Tambah nek cah-cah sing generasi sakniki umure 20-an ngoten niku mesti bahasane lo gue. Kok sing rada katutan bangsa manca ngomonge ana ente, akhiu te ngono. Kok ilate kok ora lara to? Aku ki lara ngomong ngono ki radaan iki. Ya. Ini orang-orang Jawa yang sudah kehilangan jati dirinya. Pun. Wong Jawa lari Jawane. Lah, mereka memahami bahwa Jawa ini adalah suatu aliran kepercayaan. Saya kemarin keras menyampaikan di beberapa forum, kalau diundang, saya bilang, kalau Anda memahami Jawa hanya sebagai satu bentuk kebudayaan, Anda memahami Jawa hanya sebagai bentuk adat, Jawa hanya sebagai bentuk kesenian, ya terlalu sempit. Karena kalau kita tarik lagi orang Jawa itu begini, kayak loh, anake Jawa karo wong tuane lara diterke dirumati. Lho, Jawa ning kene artine napa? Ngerti. Wah, wong kae lho klambine Jawani. Pantes. Lho, berarti Jawa itu memiliki nilai yang bukan hanya sekedar budaya, yang bukan hanya sebagai subjek. Tapi Jawa ini falsafah. Lah kalau memandang Jawa ini hanya sebatas kebudayaan atau suku ya selesai. Selesai, bisa dihitung jari orang yang betul-betul Jawa itu berapa. Lah kehilangan jati diri inilah yang membuat kita menjadi orang lain yang tidak sesuai. Ya amit-amit sewu wae ya akhirnya
kita sudah kehilangan jati diri, tidak ingat asal usul. Yang lebih parah itu malah kita sebagai orang Jawa memusuhi ya, memusuhi Jawa malahan. Contoh ini, ada orang selamatan di Paedo. Napa sing sik tas rame niki? Wong megengan, wong nyadran. Kuwi dudu tradisine wong. Wah. Kapercayane dhewe ki ra oleh ngono kuwi. Cukup ning omah. Tapi pada faktanya wong itu menjadi suatu kebiasaan sudah beratus-ratus tahun yang lalu. Nyadran itu dari kata srada. Srada. Jadi srono, ono sing ngarani akhirnya nyeradan, terus jadi nyadran. Itu kebiasaan mbah-mbahnya orang Jawa dulu untuk mensucikan srada. Ngoten lho. Jadi memang itu nggak ada kaitannya dengan kepercayaan yang dari sana. Murni itu ajarannya orang Jawa. Artinya apa? Kamu ingatlah bahwa kamu tidak berasal dari batu, atau kamu tidak berasal dari apa simsalabim moro-moro dadi. Ndak, iki mbah-mbahmu, iki bapak ibumu yang melahirkan kamu. Saya kemarin keliling Pak nyadran Pak ke Semarang, ke Ponorogo. Ada yang bilang nyadran, ada yang bilang megengan, ono sing ngarani apeman. Lah itu kan satu bentuk bahwa kita jangan sampai lupa akan jati diri asal usul. Dan sebagai nasihat bahwa kelak kamu juga akan seperti itu. Lah kula bola-bali ngomong lho Pak. Wong urip iki sing mesti gur mati kok. Sudahlah itu rumus. Wong bakal mati lho kok bingung golek apa to. Nah, niki monggo sakniki dipenggale. Nah, dari kita kehilangan jati diri, kita menjadi yang lain, dengan kita meniru yang lain, akhirnya ini memboros, membuat boros. Buat boros. Wis talah kowe dadi wong liya, ora kaya awakmu dhewe, mesti kan kowe metu dhuwit luweh. Niku dadi boros akhirnya. Coba kalau kita seperti dulu aja, tarik mundur. Ya, engko aku dilokke, kan kemajuan zaman. Nek zamane tetep sing marai maju mundur kan menungsane. Terus saiki metu istilah apa nom ki healing. Metu duit ora kowe healing, ayo. Kok nek wong biyen masa healing to Pak, bendina ndelok sawah, ndelok pari, ndelok gunung kok. Sekarang mereka yang di kota itu Pak, yang katanya orang-orang maju, orang-orang berperadaban, orang-orang berdasi, nek wis judeg tetep mlayune ning desa kok. Karena itu karakter asli kita. Makanya Bung Karno mengatakan petani. Petani itu penyangga tatanan ekonomi Indonesia, disingkat petani oleh Bung Karno. Penyangga tatanan ekonomi negara Indonesia disingkat petani. Lah karakter kita memang negara-negara agraris, negara pertanian, negara perikanan. Nah, kita kehilangan jati diri terus menjadi yang lain itu tadi. Aku rasa ngomong kementerian, rasa ngomong data Pak. Sekarang anak usia 20 yang ke sawah di tempat saya udah ndak ada. Tenaga tani itu sekarang usianya 40 tahun ke atas. Yang muda-muda malu, lebih baik lulus sekolah jadi buruh. Nah ditakoni rada gaul sithik kerjane di pabrik. Enggak bilang lah, pokoknya pabrik.
Padahal nek dipikir setinggi apapun jabatanmu di pabrik, kamu tetap ini selesai, tetap pegawai. Lha petani sak buru-buru tani kuwi sing dhewe kok, Pak. Iya dah. Nah, karena kita sudah berkiblat melihat dunia barat sebagai peradaban modern, kita melihat negara-negara lain sebagai negara maju. Lu wes maju lah gak urusan ngono lak beres to sakjane. Pun beres. Saya ingat salah satu pemimpin bangsa kita itu pernah mengatakan, bangsa kita ini bangsa paling kaya, tapi kenapa menjadi bangsa paling miskin? Siapa? Cuma satu, karena korupsi dibiarkan merajalela. Baru-baru ini ada muridnya pemimpin ini teriak-teriak di media, kalau kita ini korupsi bisa diatasi, satu orang penduduk ini dapat 20 juta. Lah gimana mau ngabisi, wong sekarang pemilu itu aja modalnya gede. Mah dadi lurah desa iki lho saiki. Kalau daerahnya agak basah aja M. Bupati wali kota itu nyalon berapa habisnya? Terus orang untuk balik modal, duitnya sapa? Ora balik. Katanya sumbangan apa pengusaha. Menep usaha, Mas. Nyumbang ra butuh balen, ndak mungkin lah wong pengusaha. Lah wis sakniki kita wong Jawa kudu bali marang pribadine dhewe dadi wong sing apa anane. Nggih, kula kae konsep jenengan urip bakale napa? Mati. Sing sampean bingungi urip paling. Kalimat yang paling merusak dalam hidup kita ini cuma satu, Pak. Ben podo karo kancane karo liyane iku sudah salah. Sudah itu dihapus. Tanggane sembangun omah iso tuku montor wis bene. Wis ora usah ngurus kuwi. Tanggane meh bangun di tingkat 7 nek perlu wis bene. Dah. Terutama wong lanang-lanang sewenane sing wedok mungset kabeh. Goblok dadak. Wah iso Pak, kudu ngene, kudu ngono. Waduh aku rawat melan. Lah Mang Mila nek kula panjenengan tidak mau bersederhana, tidak mau menyederhanakan hidup ini, ya semakin susah. Semakin susah.